Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah fa innal jannata u'iddat lil muttaqin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Al-ayah. Ikhwatu iman ahli Jum'ah rahimakumullah, alhamdulillah dengan takdir dan inayah Allah semata kita bisa melaksanakan kewajiban pada hari ini. Allah permudah apa yang menjadi cita-cita kita, memprioritaskan ubudiyah kepada Allah pada setiap hari Jumat, yang mana dalil menyebutkan ketika bersegera, mohon maaf, berarti dengan adanya jadwal sholat itu mengingatkan kita agar tidak lalai dalam anjuran agama suma'atal masjid, bersegera. Dalam hal ini banyak fadilah yang memang didapatkan oleh semua orang, semua yang mempunyai kewajiban Jumat, bersegera ke masjid setelah sebelumnya mandi besar kalau dalam bahasa kita, atau mandi janabat, kemudian sholat tahiyatul masjid, summa yusolli ma qudira lahu, kemudian sholat sekemampuannya. Itu kesempatan emas setiap hari Jumat agar mendapatkan fadilah dari hadis yang Nabi SAW kabarkan kepada kita, yusolli ma qudirallah. Kemudian summa ansota. Nah, ini yang jarang diperhatikan, apalagi kalau musim sepak bola, apalagi kalau di suatu masjid banyak anak yang tidak baik itu ya, jempe dah gitu. Masya Allah, summa ansota hatta yablugul imam min khutbatih, sampai imam selesai dari khutbahnya. Summa yusolli ma'ah, kemudian sholat bersama imam. Gufira bainahu wa bainatil jum'atil ukhra wa fadlu salasati ayam, maka akan diampuni di antara dua Jumat dosa-dosanya. Wa fadlu salasati ayam, ditambah 3 hari. Masya Allah, itu 10 hari lah kurang lebih ada dalam pengampunan Allah Azza wa Jalla. Seminggu 7 hari. Makanya saatnya kita, seiring dengan kondisi zaman saat ini semakin sulit untuk berbuat kebaikan, semakin banyak orang yang tidak melihat lagi mana hak mana batil, kita saatnya memprioritaskan diri beribadah kepada Allah. Ingat kata Nabi, beribadah di masa huru-hara, di masa orang-orang lain sulit untuk berbuat kebaikan, itu subhanallah luar biasa pahalanya. Perlu saya sampaikan juga, dalam artian jangan sampai umat Rasulullah yang mengaku mencintai Nabi SAW dan ingin bersama Nabi nanti di surga melalaikan apa yang Nabi sampaikan. Ya, yang penting gugur kewajiban tidak. Kenapa ada musabaqah perintahnya di dalam Al-Quran? Sabiku ila magfiratin, atau musyaro'ah wasari'u ila magfiratin. Itu kan bersegera, berlomba-lomba. Termasuk apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Pertama itu mendapatkan apa? Katanya, kata Nabi SAW, itu seperti berkurban seekor onta, sapi, kambing, itu ya, ayam, telur ayam kesananya, golongan kelima. Belum lagi di sab pertama itu Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Itu kata siapa? Kata malaikat. Subhanallah, saatnya bagi kaum muslimin yang merasa mencintai Nabi SAW memprioritaskan setiap datang hari Jumat. Ikhwatu iman ahli Jum'ah rahimakumullah, pada muqaddimah khatib sampaikan salah satu dari firman Allah Azza wa Jalla yang termaktub di dalam Al-Quran surat ke-48 Al-Fat ayat ke-4. Allah Azza wa Jalla berfirman, wallazi anzala sakinah, dialah Allah yang telah menurunkan sakinah kepada siapa? Fi qulubil mu'minin, kepada kolbun, hati-hati orang-orang yang beriman.
kepada orang-orang yang beriman. Iman di sana harus diartikan, mukmin di sana harus diartikan orang yang telah mengimankan dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Itu kriteria orang beriman seperti itu, bukan sebatas percaya. Untuk apa Allah Azza wa Jalla menurunkan as-sakinah liyazdadu imanan ma'a imanihim? Kata Allah Azza wa Jalla, untuk menambah keimanan atas hati mereka setelah keimanan yang ada pada diri mereka. Setelah beriman, Allah tambah keimanannya. Riwayat iman ahli Jum'ah rahimakumullah disebutkan anjalas sakinah. Kalau saya lihat dari tafsir Ibnu Katsir disebutkan ay ja'alat tuma'aninah, yaitu Allah memberikan ketentraman, ketenangan, gitu ya. Allah memberikan ketenangan atau ketentraman. Wa qala Ibnu Abbasin, adapun menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an wa anhu rahmah, Allah menurunkan rahmat, ar-rahmah. Allah menurunkan rahmat. Ingat, kalau dengan kata rahmat dari Allah, makanya mengharap rahmat Allah. Kalau rahmat bertalian erat dengan setiap perkara yang akan berdampak baik bagi manusia, berdampak baik bagi hamba Allah, sangat bermanfaat, termasuk hujan, termasuk Islam, termasuk Al-Quran, termasuk kemauan untuk beribadah, kemudahan untuk beribadah, itu rahmat Allah. Ingat, dalam ayat ini Allah dengan kehendaknya bisa menurunkan rahmat. Dengan kehendaknya Allah bisa menurunkan tambahan keimanan di samping keimanan kita yang telah ada. Kalau dikatakan seperti ini, kenapa ya si fulan suka sholat tapi lupa kalau urusan itu riba? Ya mungkin keimanannya segitu-segitu aja, tidak Allah tambahi. Taunya bab sholat, taunya bab saum, bab sedekah, tapi bab-bab yang lain ya buram, tidak bisa memilah itu batil atau hak. Makanya perlu, gitu ya. Perlukah Allah menambah keimanan kita? Perlu. Itu subhanallah. Itu nutrisi yang baik bagi kita. Iwatu iman ahli Jum'ah rahimakumullah. Wa qala Qatadah, menurut Imam Qatadah disebutkan awaqaru fi qulubil mu'minin, Allah memberikan ketenangan kepada hati-hati orang yang beriman. Subhanallah. Wa humus sahabatu yaumal Hudaybiyati, yaitu sahabat-sahabat yang dimaksud. Kalau lihat sababun nuzul ini ayat, bahwa itu bertalian erat dengan sahabat pada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, di mana di sana terdapat poin-poin perjanjian yang memang kalau disikapi dengan hawa nafsu itu akan menimbulkan ketidakmenerimaan, ketidaklegowoan, tenarima gitunya, untung membatur. Nah gitu, subhanallah. Hatinya ingin berontak, jelas gitu ya, jelas. Kan ciri-ciri orang yang beriman itu ketika melihat kemungkaran hatinya berontak, gitu ya. Subhanallah, itu ciri-cirinya yang disebutkan man ra'a minkum mungkaron, minimal itu ya, minimal dengan hatinya, padahal itu selemah-lemahnya iman. Ihwatu iman ahli Jum'ah rahimakumullah, makanya disebutkan alladzina stajabu lillahi wa rasulih, orang-orang yang memenuhi seruan Allah. Para sahabat tersebut memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Kemudian wan qadu li hukmillah wa rasulillah. Kemudian mereka menerima inqiyad terhadap hukum Allah dan Rasulnya, walaupun berat hati menerima poin-poin perjanjian tersebut, tetapi karena ini adalah datangnya dari Allah, Rasul menyampaikan, terima, gitu ya, terima aja dulu. Subhanallah, apapun yang diputuskan oleh Rasul dia terima, walaupun hati tidak menerima. Nah, harus seperti itu karakteristik orang yang beriman. Ihwatu iman ahli Jum'ah rahimakumullah. Wa qad istadalla bihal Bukhari wa ghairuhu minal a'imati. Ayat ini dijadikan oleh Imam Al-Bukhari sebagai dalil, juga imam-imam yang lainnya, ala tafadilil imani fil qulub, adanya tingkatan di dalam keimanan seseorang. Ada yang keimanannya nilai 10, 20, 30 sampai 100. Subhanallah. Berarti beda-beda. Termasuk pahala juga pasti beda-beda. Orang yang sholat dikatakan oleh Nabi SAW beda-beda dalam pahala, termasuk yang Jumatan. Motivasinya seperti apa, giroh untuk melaksanakan Jumatnya seperti apa, pasti beda-beda. Bersedekah beda-beda pahalanya. Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita. Ihwatu iman ahli Jum'ah rahimakumullah, yang jelas walaupun bertalian erat dengan perjanjian Hudaybiyah, tapi di sini bisa kita pahami, kita cermati karakteristik orang-orang yang beriman itu
mempunyai sikap ketenangan. Subhanallah, tenang di dalam bersikap. Ikhwatu iman ahli Jum'ah rahimakumullah, bayangkan ketika kita labil, emosi kita labil, dan ketika kita memang mempunyai ketenangan untuk melakukan sesuatu, untuk memutuskan suatu perkara, bisa dirasakan oleh kita juga. Nah, Allah gambarkan, Nabi gambarkan, termasuk para ahli tafsir gambarkan, ketenangan wajib dimiliki oleh setiap orang-orang yang beriman. Ikhwatu iman ahli Jum'ah rahimakumullah, kenapa mesti tenang gitu kan? Kalau ditanyakan, kenapa mesti tenang? Gitu. Walaupun jelas ini sebagai karakter dari orang-orang yang beriman. Kenapa harus tenang? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, idza aradza amron fa'alaika fihi bitta'adati. Apabila engkau ingin melakukan aktivitas sesuatu, melakukan sesuatu, bertindak dan lain sebagainya, hendaklah dengan ketenangan. Tenang, santai dulu, santai dulu. Jangan pok terolong. Ada yang memberikan kabar sipulan negatif, tenang aja dulu, cerna, tabayun dulu dan lain sebagainya. Ketika istri kita merongrong lah gitu ya, tenang dulu, masalahnya apa di sini. Ketika tetangga kita bermuka masam, tenang dulu, jangan dulu sakit hati. Apa masalahnya ini? Tenang dulu, sikapi dengan tenang. Kenapa di sini disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, hatta yuriyakallahu azza wa jalla minhu al-makhraj, sampai Allah memperlihatkan kepadamu jalan keluar. Tenang. Kalau disikapi karena Allah azza wa jalla semata, dengan tenang, Allah akan memberikan makhrajan. Tenang dulu sampai kita yakin. Ini janji Nabi SAW. Tenang dulu. Bagaimana kita harus melangkah, bagaimana harus berbuat, bagaimana harus bertindak. Tenang dulu. Janji Nabi SAW. Oh kudu kieu cenah. Nah, barusan kita laksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minad dhulli wa kabbirhu takbiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekali lagi pertanyaan mungkin enggak perlu dijawab. Tadi kan disampaikan pada muqaddimah untuk mendapatkan maghfirah 10 hari kan, gupiro bainahu wa bainatil jum'atil ukhra wa padu salasati ayam, diantaranya summa ansota. Nah, ingat ya, summa ansota hatta yaprugol imamu min khutbatih, ngaregepkeun dah gitu nya. Paan situ gitu kata Nabi ya, ngaregepkeun. Itu sayang sekali gitu kan. Ya, terlepas dari berkualitas atau tidaknya seorang mubalik, lepaskan saja. Yang penting pertama itu kiroh, untuk menyimak. Setelahnya Allah yang berkuasa untuk memberikan petunjuk kepada kita. Ikhwatu iman ahli Jum'ah rahimakumullah, tadi disampaikan ketenangan merupakan sikap yang memang dari sananya juga ya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kenapa? Jelas tadi disebutkan, kita menunggu sampai Allah memberikan keyakinan apa yang harus kita laksanakan, apa yang menjadi tindakan kita yang tidak menyimpang dalam agama. Ikhwatu iman ahli Jum'ah rahimakumullah, dan kita juga tahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga disebutkan bahwa inna fika la khaslataini yuhibbuhumallah, pada dirimu terdapat ada dua sifat yang memang dicintai oleh Allah azza wa jalla, sangat dicintai oleh Allah azza wa jalla. Yang pertama al-hulma, yang kedua adalah wala anata. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah tidak tergesa-gesa. Ingat, tergesa-gesa itu dari siapa? Minasyaiton, dari setan. Setiap tindakan yang gegabah, yang tergesa-gesa, itu pasti datangnya dari setan. Adapun orang yang beriman tadi disebutkan menunggu, itu ya Allah memberikan solusi al-makhraj. Apalagi orang-orang wa may yattaqillaha, orang yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, Allah memberikan jalan keluar yang baik. Subhanallah gitu ya. Tenang sih kalau seandainya kita memiliki keimanan ataupun ketakwaan. Semua kita serahkan kepada Allah. Kita dibimbing oleh Allah azza wa jalla.
Ikhwatu iman ahli Jum'ah rahimakumullah, apakah yang bertalian erat di dalam urusan dunia semata? Tidak. Gurung gusuh yang kepilih caleg tahun ayeuna tahun 2024. Ya, sangat berambisi, mau tidak mau apapun cara harus dilakukan agar target tercapai, misalkan jadi camat, jadi gubernur, jadi presiden. Tidak baik seperti itu, karena dalam kaidah usul fikih disebutkan orang yang tergesa-gesa dengan, walaupun itu haknya, dengan menyampingkan norma-norma agama, Allah tidak akan berikan kemudahan. Itu janji. Ya, dengan cara-cara hitam, dengan cara-cara merah. Bagaimana caranya harus menjadi orang nomor 1 di daerah ini, orang nomor 1 di Indonesia. Apapun caranya, gitu ya. Legal ilegal terserah gitu. Masalah. Tidak akan dapat bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwatu iman rahimakumullah, itu tapi ada yang terpenting di dalam urusan ibadah. Jangan sampai tergesa-gesa dibawa ke urusan ibadah. Biasanya orang yang tergesa-gesa di dalam urusan ibadah itu tergesa-gesa di dalam urusan keduniaan. Jangan tukang gurung gusuh, urusan wae dina salat ge kitu. Saya jamin itu. Ya, saya jamin itu. Orang yang tenang bisa diaplikasikan di salatnya, tenang juga. Tidak rusuhan. Ya. Mendingan dina urusan keduniaan, tapi urusan akhirat Masya Allah gitu. Masya Allah, sangat disayangkan. Karena apa? Lihat aja perintah berwudu itu seperti apa. Contohnya kan, tadi dalam urusan dunia tenang sampai Allah berikan solusi. Sekarang dalam urusan ibadah, coba lihat orang yang berwudu. Perintah agama kan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, itu ya. Cucilah, basuhlah wajah kalian, tangan kalian ilal marafiq, sampai siku. Aku sabab make jaket teh sakieu we dibukakeun asal basuh. Masya Allah. Eta teh rusuhan bung muka jaket eta teh, Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, perintahnya itu gosala yaksilu guslan, mencuci, membasuh. Bagaimana kalau pakai gayung aja dibanjur-banjurin? Masya Allah gitu ya. Itu status wudunya seperti apa? Sedangkan perintah agama itu gosala yaksilu guslan, membasuh, mencuci. Pagsilu wujuh hakum, betul kalau wajah, tapi tangan di banjuran hungku aku gayung, nauzubillah min zalik. Masya Allah. Wa arjulakum ilal ka'bain, termasuk kaki, sama itu juga dibasuh, yang diusap wamsahu birusikum, hanya kepala yang diusap, yang lainnya dibasuh itu. Masya Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah, disebutkan innahu la yutimmu sholata ahadukum hatta yasbighal wudu. Kalian tidak akan diterima itu salatnya sampai menyempurnakan wudu. Disebutkan oleh Nabi kama amarallahu ta'ala, sebagaimana wudu yang memang diperintahkan oleh Allah. Kalau disuruh membasuh. Jangan pakai gayung di banjuran hungku kumaha. Masya Allah. Pantesan dalil nyebutkan pangeusi akhirat teh saeutik. Qalilan ma yaskurun, subhanallah. Ingat, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. La sholata liman lam wudu'alahu, tidak sempurna salat tanpa wudu yang sempurna. Ikhwatu iman ahli Jum'ah rahimakumullah, itu di dalam wudu. Bayangkan salat ditentukan oleh wudu. Wudu benar. Nah, makanya harus tenang dalam kehidupan sehari-hari, dalam urusan ibadah harus lebih tenang lagi dalam sholat. Subhanallah. Ingat di dalam sholat, betapa banyak umat Rasulullah SAW sholat nete geningnya, Masya Allah segini udah bagong gitunya. Masya Allah gitu. Allahu Akbar, can beres bacaan anak. Sedangkan dalam bahasa Arab, satu harokat dan dua harokat itu beda, gitu ya. Masya Allah beda. Harus tartil, cepat tidak apa-apa. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala. Itu kan ada dua harokat. Misalkan sebagai contoh, bayangkan yang rusuhan, Allah tidak akan menerima orang-orang yang gurung gusuh di dalam berdoa. As-salatu ad-du'a, salatnya doa. Subhanallah. Tong dibayangkeun lah anu 7 menit 23 rakaat mah nya tos kabayang eta mah gitunya. Masyaallah.
Itu dalam sholat sendiri ada potensi-potensi kebocoran lah gitu ya. Saya sampaikan kebocoran. Karena apa? Idza qumta ila sholati fakabbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Takbir dulu, kemudian perhatikan, sumarka hatta tasma'inna raki'an. Kemudian ruku sampai benar-benar tumaninah rukunya. Allahu Akbar, jangan dulu baca. Allahu Akbar 7A. Kokohkan dulu barusan baca. Ini belum sampai udah bacaan ruku, belum beres bacaan ruku udah iktidal. Ini masalah besar. Sedangkan tumaninah itu adalah berhenti sesaat. Allahu Akbar, kokohkan dulu barusan baca, bereskan dulu bacaan barusan iktidal. Itulah sholat yang benar, tegurung gusuh. Belum lagi dalam sholat berjamaah gitu ya. Allahu Akbar, imam can sujud, gak sujud. Ya, padahal hadis menyebutkan aku baru bersujud, kata para sahabat, aku barusan sujud setelah melihat kepala Rasulullah menempel di bumi. Masya Allah, tak kurusuh teh ya gitu, karena lagi turun imam teh geus diudag. Kusabab imam nangis kolot geningnya. Ya, imam nangis kolot misalkan ti sujud ya Allahu Akbar launan aya ku budak ngora gancang Allahu Akbar. Masya Allah, aman sholat gitu. Nanti di akhirat tukang-tukang sholat seperti gitu akan dirubah wajahnya oleh Allah Azza wa Jalla menjadi wajah himar. Rugi tukang sholat diganti wajah himar. Akibat apa? Tergesa-gesa, terburu-buru di dalam mengikuti imam. Ikhwatu iman, ahli Jum'ah rahimakumullah. Terakhir ini sebagai resep, gimana sih caranya supaya kita mempunyai hati yang tenang? Diupayakan, diikhtiarin. Ya, jangan seiring air mengalir. Ya, jangan seiring air mengalir. Disebutkan dalam A'radu ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang beriman hati mereka menjadi tentram. Bidzikrillah, dengan ingat kepada Allah. Ingat. Bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan selalu ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Dah loba diomongkeun teh. Duit teh jeung duit. Politik we jeung politik, tapi subhanallah 100 teh nya 100 teh saur Nabi lupa enggak diamalkan, padahal 100 keburukan Allah hapus, 100 kebaikan Allah tambahkan. Masya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali lupa, banyak ngomongin orang. Tuh ya, Masya Allah. Padahal itu Masya Allah, padilahnya luar biasa. Banyak berzikir, Allah tenangkan hati kita. Insya Allah setelah ada keimanan dalam diri kita, Allah tambahkan keimanan. Subhanallah, itulah puncak ketenangan seorang muslim sejati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi hadirin sekalian. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.